Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita insya-Allah mendapatkan ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pada momentum Ramadan 1447 Hijriah ini. Hadirin jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan segera akan berlalu. Tapi apakah Ramadan ini yang selalu kita istimewakan telah kita lakukan dengan perbuatan yang istimewa di dalamnya? Nabi SAW ketika hendak menjelang akhir-akhir Ramadan selalu menghisabah atau menghisab muhasabah amal ibadahnya. Bahkan makin Ramadan berakhir, makin kencang ibadah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para sahabat ketika melihat tauladan Nabi Muhammad SAW, makin mereka mendekat kepada Aidil Fitri, tidak ada sedikit pun kendor semangatnya, kecuali seluruh semangatnya super power untuk menuju kepada akhir Ramadan. Bukan karena mereka takut kehilangan Ramadan, tapi yang paling utama adalah karena mereka khawatir Ramadan yang sedang mereka nikmati yang Allah berikan tersebut tidak menjadi sesuatu yang paling maksimal. Pantas ketika Nabi SAW, beliau pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin," celakalah seseorang, dakhala alaihi Ramadan, dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, thumman sadakha, lalu pergi Ramadan itu meninggalkannya, qabla an yughfara lahu, tapi sayangnya ketika ia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, Ramadan pergi tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat merugikan sekali. Nikmat Ramadan tidak ada jaminan untuk kita akan berjumpa setiap saat. Karena Ramadan adalah Ramadan yang Allah berikan kepada orang-orang pilihannya. Itulah sebabnya kita hadir dan hidup di bulan Ramadan ini bukan sebuah kebetulan, melainkan di sana adalah ada hikmah yang Allah inginkan untuk kita agar kita mendapatkan nikmat Ramadan. Salah satu nikmat yang paling utama ketika kita berada di Ramadan dan akan mengakhiri Ramadan adalah kita diberikan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa nikmat tertinggi dan yang paling hebat selain nikmat diampuninya dosa? Apa keistimewaan yang paling luar biasa dalam hidup ini? Harta, tahta, jabatan, bila tidak diampuni dosa, maka semua tidak akan pernah menjadi nikmat. Ampunan dosa adalah harapan setiap orang beriman, harapan orang-orang as-saim, as-saimat. Itulah sebabnya, mari sebelum akhir Ramadan jumpa kita, atau sebelum akhir Ramadan akan berakhir, ayo bermuhasabah kembali. Apakah kita benar-benar telah mengagungkan Ramadan? Sudahkah kita melakukan kurikulum Ramadan dengan sangat sempurna? Kurikulum Ramadan yang harus kita evaluasi adalah sudah berapa bacaan Al-Quran yang telah kita hatamkan ketika Ramadan. Bahkan ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ada yang hatam dalam satu Ramadan 10 juz, bahkan ada yang hatam 30 juz. Tetapi yang paling luar biasa, ada yang berulang-ulang kali khatam Al-Quran 30 juz. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita menghatamkan Al-Quran? Lalu kurikulum kedua yang harus kita evaluasi, bagaimana solat kita di Ramadan? Kalau solat-solat yang wajibnya saja masih tertunda, terlalaikan, padahal pahala Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bazar pahala di bulan Ramadan ini amat sangat besar bonusnya, bagaimana dengan sunnahnya? Berapa tarawih yang kita tinggalkan? Berapa solat witri yang kita tinggalkan? Bagaimana dengan tahajud kita di Ramadan ini? Itu adalah kurikulum yang harus kita evaluasi. Dan yang terakhir adalah sejauh apa bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudari kita, kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang fakir dan miskin. Sejauh apa kita memberikan? Ingat, apa yang kita berikan itulah yang kelak akan menjadi milik kita. Inilah yang harus kita evaluasi. Evaluasi sejauh mana kita membaca Al-Quran,
berapa banyak yang telah kita hatamkan. Bahkan para ulama selalu mengatakan bahawa sebanyak bacaan Al-Quran yang telah engkau tuntaskan, maka sebesar itu pula kebahagiaan yang telah kita booking di negeri akhirat esok dan lusa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan kita semuanya. InsyaAllah kita berdoa di sisa-sisa Ramadan ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing hati dan iman kita semuanya untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita. Demikian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.